Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama Salam. dulu. Oke, kembali lagi bersama kuartet DDD Tuzi. Ada siapa aja? Boleh yang paling tua dulu umurnya? Iya, Rian, silakan. Paling muda ya berarti ya. Oke, paling muda. Halo, gue Rian. Oke, paling muda kedua, gue Tri. Paling muda ketiga? Enggak, Ya soalnya itu Bray, skip sama gua sebagai MC di sini. gua ngelucu tapi kalian gak ada reaksi. Jauh, Bray. Mikrofon lu jauh deh. Hah? Dan gua maaf ya ada kesalahan teknis di sini. Nah, sama gua Hekal sebagai MC. Oke, kemarin kita habis bahas duit. Sekarang bakal lanjutin di E. Kita bakal tentang emotional intelligence. Siapa yang mau jelasin tentang apa aja yang mau kita bahas? Gua aja. Apaan sih? Itu apaan sih, Kal? Jelasin dong. Oke, jadi kan kita udah kemarin kan udah pintar secara otak gitu ya. Pakai design thinking, affinity diagram gitu kan. Hard skill. Soft skill. Kita perlu juga nih tentang emosional nih. Gimana kita menghadapi situasi di kantor, kayak gimana sih biar termotivasi, terus cara nerima sama ngasih feedback tuh gimana. Terus ada yang mau dibahas pemain seru tuh imposter syndrome tuh apaan sih gitu. Sama ngadepin teman-teman lu yang kayak udah toxic banget nih, kayak udah anjing gue udah males banget ke kantor kayak gitu. Jadi itu yang bakal kita bahas di sesi kayak ini tentang emotional intelligence gitu. Oke, saya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya, kan kita selalu ada pertanyaan bodoh ya. Gue belum research nih, jadi yang mau gue tanyain adalah, apakah benar Katri dan Rian itu terlalu serius dan gue sama Bray terlalu sering bercanda? Itu kuis apa gimana? Enggak, soalnya ada yang japri gue. Soalnya bilang ini ya, kalau dengerin DDD itu sih ada Mas Haikal sama Bray yang bikin seru katanya gitu ya Bray. Mas Rian sama Mas Tri terlalu serius walaupun ilmunya banyak. Ya sebenarnya acara ini nggak bakal hidup kalau nggak ada kita berdua, Bray. Di Jabri aja kalau nama IG-nya ntar gue. Enggak, gue gak bakal japri namanya. Oke, nanti silakan komen ya di postingan kita. Anjing berasa YouTuber banget. Gue jijik sendiri. Oke, kita lanjut. Masuk topik pertama nih. Jadi kayak banyak yang ini nih kayak nanyain gimana sih biar kita udah connect. Gimana sih biar kita selalu termotivasi, terus yang biasa kalian lakuin pas lagi dimotivate itu gimana sih? Lagi enak-enaknya sama kerjaan gitu. Iya. Gitu. Yang Katri duluan deh, Bray duluan coba. Katri udah mau siap jawab padahal. Enggak. Kali ini nonton aja gue. Gue mau bercanda aja biar kedua lucu. Bray, suara lu kecil banget. Bray, suara lu Bray. Singapura internetnya kayak Telkomnet instan ya? Lu nyebut brand lu ya? Awas hati-hati. Hati lu. Oke, ada kesalahan teknis. Bray harus reconnect. Rian dulu deh. Rian dulu. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Gimana biar selalu termotivasi? Terus yang lu lakuin biasanya kalau lagi dimotivated ngapain? Oke. Biar selalu termotivasi ya? Iya. Kalau jawaban dari gue sih, kita harus sering-sering ngelihat ke bawah sih. Jadi ya, jadi harus bersyukur. Jadi itu bakal ngebawa lu di poin gimana lu bersyukur dengan apa yang lu punya, dengan apa yang lu kerjain, sehingga motivasi itu tetap ada gitu. Itu paling gampangnya. Tapi kalau cara-cara lainnya sih banyak sih. Kayak misal lu harus ngimbangin, misal lu harus ada support system juga sama teman, sama keluarga. Pacar, istri. Ya kalau ada pacar sama pacar. jangan putus komunikasi dengan mereka juga gitu. Benernya banyak sih cara termotivasi ya.
lu ikut Mario Teguh juga bakal termotivasi juga. Oke. Bray, lu udah siap jawab belum? Udah. Udah bener kan Oke. suara gua? Nah, Udah. mantap. Nah, pertanyaannya apa tadi? Lazim. Pertanyaannya gimana biar selalu termotivasi sama yang lo lakuin kalau lagi dimotivated ngapain aja? Oh. Kalau menurut gua kita harus punya tujuan. Ih, Karena kalau lu nggak punya tujuan, lu mau cari motivasi pun nggak ada gitu. Jadi lu mau motivasi pun, ya lu motivasi lu apa? Nggak ada tujuan, lu nggak tahu mau ngapain. Akhirnya waktu lu terbuang sia-sia ke hidup lu kalau. motivasi gue adalah gue ingin membesarkan dunia dalam desain berbarengan dengan Anjay. belajar desain gitu. Anjay. Mantap. Apaan sih? Next. Katri, Kalau gue nambahin doang sih. Gue biasanya kalau inget motivasi tuh inget kayak kerjaan lo ini lu ngerjain buat siapa sih gitu. Buat si bos. Buat enggak. Buat si bos ya urutan sekian lah gitu. Cuman yang pertama kalau misalnya lu benar-benar ngelihat tuh iya nih gue ngedesain ini actually bakal dipakai nih sama orang beneran gitu loh buat ngebantu hidup mereka. Either mau lu di e-commerce kayak, mau lu di perusahaan transport kayak, mau lu di travel kayak, semua yang lu desain di layar 13 inci itu yang kecil itu actually bakal dipakai sama orang beneran. Jadi biasanya gue kalau lagi malas gue inget itu sih. Jadi desainer tuh bertanggung jawab atas apa yang dia lahirkan ke dunia ini. Gitu. jadi kalau tadi Rian, kalau lagi demotivated atau kurang motivasi, ya jangan lupa berinteraksi sosial dengan teman dan lain-lain ya kan. Kalau kata Bray, goalnya tuh apa, sama kalau kata Katri, yang lu hasilin ini, yang lu kerjain sebenarnya buat siapa sih untuk mancing motivasi lu lagi gitu kan. Oke, nah kan kalau kita kerja kan gak sendirian ya, kecuali Bray. Udah berenam gue sekarang, udah berenam. Berenam ya. Kita kerja gak sendirian, ada PM, ada sesama desainer juga, ada bos juga, ada BOD gitu kan. Nah, sebenarnya kalau lu bertiga ini gimana sih cara berempati sama si para stakeholder ini, atau bahkan sama user, sama teman satu peer lo? Saya mau jawab duluan. Katri lah tuh mukanya udah kebelet jawab. Iya. Udah. Ini kalau kelihatan muka ini ketahuan ya ekspresi gesturnya ya. Masih mikir. Oke, gue jawab singkat aja lah. Biasanya ini sih ngobrol banyak sih sama si orang ini. Jadi misalnya ada satu contoh lah, gue ada PM baru gitu di tim gue. Kan kita cuma tahu kalau dilihat dari depannya doang kan, oh nih PM request nih gitu. Kalau ngobrol kerjanya tentang request. Cuman sebenarnya kita nggak tahu kenapa sih dia request itu. Nah, hal yang gue lakuin biasanya gue set one-on-one di luar kerjaan sih. Jadi kayak ngobrol aja yuk, kayak setengah jam, 1 jam gitu ngobrol aja. Jadi awal-awal ngobrolin gimana sekarang situasi di tempatnya dia, terus udah punya keluarga apa belum, kayak gitulah, ngalir gitu. Nah, baru abis dari situ masuk motivasinya dia sebenarnya. Kenapa sih lo harapan lo buat masuk di tim ini tuh apa? Terus kenapa sih lu ngerjain ini, motivasinya apa, terus apakah ada alasan dibalik itu, apakah dia misalnya juga terima perintah dari atasnya gitu. Nah itu gue bisa masuk ke hal-hal yang di balik layar gitu sih. Jadi intinya ya set waktu buat ngobrol di luar kerjaan sih kalau gue gitu. Berarti jangan, kalau ada orang gitu jangan langsung menghakimi gitu ya, jangan kayak ini orang request mulu anjir, kayak gitu nggak boleh ya. Karena lu nggak tahu alasan banyak di belakangnya kan, jadi lu harus berusaha buat oke, gue dengerin ini apa sih maksudnya. Oke. Kalau lu, Bray? Kalau gue
Kalau orang yang ngeselin gue tinggal ya. Ya kalau gue karena apa ya? Karena gue sebodoh amat, gue langsung tanya aja sih kalau gue kenapa. Terus masalah di belakangnya gimana. Kalau gue kan, kalau menurut gue semua pasti adalah dikejar-kejar. Jadi gue nggak terlalu ke personal approach gitu. Cuman yang jelas tanya kenapa, terus kadang kenapanya dia kan, kayak misal lu di request, gue mau bikin button nih, warna ini. Terus kalau gue sih gue tanya kenapa, terus kenapanya akhirnya ternyata dia bukan butuh sebuah button, misal dia butuh sebuah form gitu, ngerti gak? Jadi paling kalau lu diminta sesuatu jangan langsung iya, lu tanya kenapa, cari tahu alasannya. Ya mirip sama Katri, cari tahu why-nya sih. Oke. Kalau yang sama sih. Iya gitu. lah. Hampir-hampir mirip lah. Yang penting intinya jangan sampai ke bawah personal gitu aja. Karena kan kita kalau kerja kan as a profesional ya. Jadi jangan ambil hati. Ya jangan ambil hati lah. Intinya jangan sampai bawa ke personal gitu. Kalau gue approach-nya sering kayak Katri gitu sih, tapi akhirnya jadi kalau tuh nggak ditanya, lu nggak ditanya. Enggak, gue mau cerita aja. Oh ya gimana Kak? Kalau gue approach-nya sering kayak Katri gitu, ya sosok ngobrol, cuman suka kebablasan. Jadi ya ngobrol terus seharian di kantor. Jadi nggak ada gunanya dong. Gue terlalu berempati. Apa karena lu ngobrol karena dicakep aja kali? Bisa jadi. Oh. Namanya manusia. Hilaf gimana? Oke, lanjut ya. Kalian berempati sama user, peer, and stakeholder gitu kan. Nah, lu bertiga ada ini nggak tips gimana sih supaya hubungan profesional lu di kantor tuh nyaman gitu? Biar enak, biar stabil lah ibaratnya. Kayak kan pasti ada aja kan anjing nih orang ini kayak gini banget nih, ada perasaan kayak gitulah. Biar kerjasamanya lebih enak lagi kayak gitu. Ini kan soft skill banget nih kayak gini-gini. Lu nggak bisa baca buku terus langsung lu pakai. Gimana? Rian dulu, Rian. Ya itu tadi sih, kalau gue berusaha itu tadi yang mana ya? Berusaha mungkin nggak masukin ke personal gitu Kak. Jadi kalau misalnya ada orang nyebelin gitu kan, kayak orang di kantor minjem panggangan roti nggak dibalikin gitu misal. Ada gitu ya, panggangan roti di pantry dibawa ke ruang meeting ya. Enggak, intinya jangan sampai dimasukin ke personal sih. Tapi kalau panggangan roti gue personal banget sih. Ya tapi maksudnya kalau kita misal kesel ya sama orang itu ya, orang ini nggak benar nih. Tapi bagaimana caranya biar kita tetap profesional sama dia gitu. Kita tetap harus anggap dia rekan kerja kita gitu. Tapi ya emang ya udah cukup sebatas teman kerja aja. Karena mungkin kita nggak cocok sebagai di luar kerjaan, mungkin kita nggak cocok kayak gitu. Tapi waktu di kerjaan emang harus profesional. Ini kali ya, apa namanya? Pada akhirnya lu sama-sama kerja, terus sama-sama lu tuh berada di kapal yang sama gitu, tujuannya sama kan? Yes, benar. Tapi ya keluar dari kantor ya udah. Iya. Karena keluar dari kantor nggak apa-apa sebel aja. Iya sebel aja sih. Karena menurut gue panggangan roti nggak ada hubungannya sama kerja profesional sih. Orang macam mana yang meeting bawa manggang roti coba? Lapar mungkin. Oke, berarti harus bisa bedain mana yang hubungan profesional, mana yang hubungan di luar itu ya. Benar. Berarti harus bisa kontrol itu. Kalau lu, Bray? Kalau gua kan semua orang kalau pangkat posisinya beda-beda kan tujuannya beda-beda tuh. Kayak ada bisnis mau ini, tech mau ini, desain mau ini, produk mau ini kan. Jadi ini gue baca buku judulnya How to Win Friends and Influence People. Jadi intinya lu tuh bisa pakai cara Katri tadi, lu ngobrol sama mereka personal. Habis itu lu bisa tahu mungkin nggak usah personal tapi lu tanya-tanya aja terus. Habis itu lu tahu kan tujuan mereka.
Habis itu kalau gue sebagai desainer, kita bisa menginfluence arah produk ini kalau kita tahu mereka maunya apa. Kalau gue misal kalau sama orang yang micromanager gitu, gue bakal menurut gue micromanager tuh intinya mereka cuma pengen mengambil keputusan gitu. Jadi kalau gue arahin supaya meetingnya tuh gua aja ngomong seolah dia yang ngambil keputusan, ngerti gak? Jadi akhirnya hasilnya anjing ada kolor. Akhirnya sesuai sama yang gue inginkan, tapi dia pun puas karena itu sesuai. Contohnya gimana, Bray? Contohnya? Contohnya gimana ya? Intinya jangan lu yang jangan gitu, Bray. Iya, jadi gue kayak gini-gini kan. Gini anjir, bukan gini. Nangkep capung. Kalau gue sih jangan gue yang lebih banyak ngomong, gue lebih banyak nanya. Tapi nanyanya gue arahin, tergantung jawaban dia. Tapi lo harus tahu gitu. Harus apa ya? Menurut gue ini sejalan dengan experience sih. Semakin banyak lo ngobrol, semakin lo tahu. Oh orang ini maunya ini, orang kayak gini maunya ini. Kayak Katri ya, bisa ngarahin orang ya? Nah iya, manipulasi anjir, bener. Nah iya bener tuh. Ada coy rekan kantor gue bilang gue manipulatif ya. Emang iya. Nah ini tiga orang ya, 1, 2, 3. Pengenalan Dede, gue bilang in a good way, tapi manipulatif in a good way. Terus gue kayak, gue seneng apa ya, kesel ya? Iya bener, manipulasi. Ya pengenalan Dede gue udah bilang, Katri itu sarkas sama manipulatif. Udah dong, lanjut. Ya udah, Katri, pada Katri gimana? Gue ini aja ya, nambahin tapi dari sisi praktikal. Menurut gue, cadence tuh penting. Cadence yang waktu itu sempat kita bahas juga. Jadi, cadence tuh kayak recurring tempo, ritme. Iya, jadi misalnya lu sama PM lu, atau lu sama bos lu, atau lu sama tim lu. Paling nggak ada weekly, bi-weekly, atau monthly meeting yang recurring gitu. Biarpun nggak ada yang dibahas, tapi usahain tetap dilakuin. Karena menurut gue itu penting sih buat jaga hubungan profesional dan juga personal biar lebih erat lagi gitu. Jadi makanya gue sekarang juga gue belajar, walaupun kelihatannya di meeting lu kalender bakal banyak gitu ya, tapi worth the effort. Jadi punya cadence itu dengan masing-masing stakeholders itu penting menurut gue. Terus tips yang kedua lagi yang praktikal, kalau misalnya ada konflik, kalau gue tipenya lebih langsung direct, kayak langsung tabrak gitu sih. Tabrak in means ya. Zaman dulu kan kita tabrak emosional gitu kan. Cuma kalau udah semakin dewasa kan kayak tabrak lu kasih tahu, tapi kasih taunya dengan baik gitu. Kayak misalnya contoh gue waktu itu ada si PM ini, kenapa PM lu contohnya ya, kesannya PM bad guy banget. Padahal ya kan kita dari sisi desainer kan sama PM terus. Iya, ini bukan berarti desainer yang lu suruh diem dulu gitu. Lu diem dulu. Nah dulu gue mau ngomong kayak gitu ya gue ngomongnya. Iya, jadi bukan karena PM gimana ya, cuman karena waktu itu ini contohnya lumayan bagus aja menurut gue. Jadi ada satu project, terus yang kayak tadi Bray bilang, si PM ini emang mau banget kelihatan micromanage karena sebenarnya dia tuh care banget sama produk kayak gitu loh. Dia mau bikin fiturnya lancar, rilisnya dan seterusnya. Tapi caranya dia menurut gua agak kurang baik ketika dia japri satu-satu gitu loh. Jadi kayak yang gini gimana desainnya, terus nanya ke gua lagi, terus nanya ke copywriter, ini gimana japri satu-satu, ke tim bisnis juga. Terus gua ngelihatnya, oke, gua tahu lu care banget, terus urgensinya dapat banget, cuman jangan japri kayak gitu, karena sebenarnya gue mengulang apa yang udah ditanyain kemarin sama yang lain gitu. Jadi gue menyarankan dia, bisa nggak kita komunikasinya di satu channel aja gitu, di satu channel Slack yang lu bebas lah lu mau mention siapa di situ gitu, cuman jangan japri terus gitu sih. Jadi intinya dikonfront aja kalau emang lu ngerasa
wah ini harus diberesin nih, nggak apa-apa. Karena kita selalu bilang kan, yang berani tuh harus selalu menang. Tapi emang Katri tuh modelnya suka nabrak gitu dia. Iya. Kayak dulu pas di kantor lama kan lagi daily. Terus kayak rame lah, kita lagi daily rame, terus tiba-tiba ada yang gituin kita lagi daily, terus dia Katri nyamperin, terus dirangkul gini, udah lu nggak usah gitu-gitu banget. Ada yang ngapain lu lagi daily? Lagi daily kita lah agak berisik tuh, digituin, disuruh diam. Terus Katri samperin, terus dirangkul gitu. Gue kira kan bilang, sorry ya, gue kira ngomong gitu. Terus dia bilang, udah lu jangan gitu-gitu banget, santai aja. Ini emang gitu Katri modelannya. Oke, anak tech. Iya. Oke, lanjut. Nah, ada ini nih, banyak nih overthinking, kayak biasanya yang anak-anak fresh grade nih baru masuk. Wah, chaos tuh palanya kan. Ini gimana. Nah, lu ada tips nggak sama, menurut lu overthinking tuh apa, sama gimana cara ngatasinnya sih? Overthinking itu kebanyakan mikir. Overthinking kan? Jadi lu nge-thinking sesuatu yang over gitu. Iya, jadi mengatasinya jangan overthinking. Bray, kita serius dulu gimana, Bray? Iya. Oke, Katri dulu deh. Katri belum pernah pertama. Gak mau gua. Enggak lu pertama. Ya udah. Overthinking sebenarnya mau kan? Overthinking itu menurut gua anak-anak zaman sekarang, ini bukan stereotyping ya, tapi ya berdasarkan pengalaman, terlalu banyak tahu, terlalu banyak baca, dan kayak dikonsumsi dalam waktu yang cepat gitu loh. Jadi kayak semalam tuh kalau lu dengerin rekaman sama Lucky itu kan banyak banget kayak istilah-istilah kan. Apa ya, lu boleh nyerap informasi banyak, tapi bisa lu takar juga sebenarnya. Jadi lu kasih jarak. Oke, gue nerima jargon 5 misalnya. Oke, gue cerna dulu nih, gue pahamin dulu, baru gue mau open lagi ke yang lain gitu. Jadi kuncinya jangan overconsume, anjay istilah lah gitu. Menurut gue penyebabnya itu sih. Buat solusinya nanti deh, Rian sama Bray dulu. Coba duluan, Rian. Oke, kalau gua mungkin biar nggak overthinking, jangan pernah over promise tapi under deliver gitu. Karena biasanya. Jadi intinya maksudnya biasanya kalau nggak tahu ya, biasanya kan yang biasanya kalau yang biasa baru masuk kan biasanya menggebu-gebu nih, biasanya over promise nih. Ya, gue bisa nih nyelesain ini berapa hari, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi menurut gue kita harus set ekspektasi di awal, harus sama lah. Jangan sampai kita sendiri nih yang kepikiran, aduh gue udah janji nyelesain hari ini, ternyata gue belum. Itu kan jadinya ntar justru lu overthinking dan justru bikin lu nggak bisa maju cepet gitu. Jadi beban ya. Jadi beban, benar. Menurut gue obrolin aja sih sama direct lead, sama supervisor atau apa. Intinya itulah. Mantap emang. Lalu Bray? Kalau gua kayaknya karena orang suka, kalau berdasarkan pengalaman gua ya, orang suka ngebandingin dirinya dengan orang yang lebih jago. Padahal itu nggak adil menurut gua. Contoh, gua fresh grad, waktu gua baru masuk Topet nih misal, waktu gua baru masuk Google kan bareng Katri. Gua ngebandingin diri gua sama Katri gitu. Ya nggak fair dong. Dia udah berapa tahun kerja, gua baru fresh grad. Lama, Bro. Iya, berapa habis itu gitu aja. Ya pokoknya karena itu nggak apple to apple kan. Lu ngebandingin ilmu lu yang cetek, lu baru terjun sama Katri yang udah menyelam dalam gitu. Yang terus tahun, ya? Iya, yang saham udah dong. Abis itu selain itu juga karena
misal gue bandingin diri gue sama Haikal nih, kan pengalaman gak beda jauh. Yap. Tapi kalau kita ngobrol sebenarnya itu nggak bisa dibandingin juga, karena effort gue dan effort Haikal itu relatif. Contoh misal, aduh gue belajar tiap malam nih, iya gue juga, tapi kalau lu lebih jago gue payah. Nah ternyata Haikal belajar tiap malam 4 jam, benar-benar deep belajar gitu, sedangkan gue belajar 15 menit main Dota, terus buka-buka, terus beli buku, terus udah berasa belajar main Dota lagi. Kan effortnya beda tuh. Tapi sama-sama ngaku tiap malam belajar gitu kan. Jadi terus mungkin yang sebaiknya kita bandingin, solusinya sekarang apa ntar? Nggak apa-apa sekarang. Ya udah ya. Mungkin yang sebaiknya kita bandingin adalah diri lo yang sekarang dan diri lo yang dulu. Jadi kalau lo ngebandingin lo sama orang lain itu nggak apple to apple, nggak fair, nggak adil. Tapi kalau lo bandingin diri lo yang sekarang dan diri lo yang dulu, itu lebih baik karena lo tahu progres lo seberapa, lo tahu dalam waktu sekian gue udah belajar ini aja. Gue yang dulu nggak bisa ini, sekarang gue bisa ini. Dulu gue di mana, sekarang gue di mana, gitu sih. Berarti lo harus mengenali diri lo sendiri ya, supaya lo tahu jangan pernah bandingin sama orang lain juga gitu, karena karena dari Rian bikin beban aja, kayak kata Rian bikin beban. Dari Katri sama Rian tipsnya? Kalau gue ada satu tips praktikal sih, kayak yang selalu gue pegang juga. Jadi ada yang bilang jangan terlalu banyak mikirin bagaimana jika, tapi cari tahu dengan ternyata. Jadi maksudnya, misalnya lu nih mau Haikal nih kan belum dapet cewek ya kan, jangan what if mulu. Gimana kalau gue nggak terima? Gimana kalau dia ternyata gimana kalau ini? Mendingan udah coba dulu aja. Terus nanti pas udah tahu jawabannya baru lu bilang ternyata gini ya gitu. Jadi jangan kebanyakan bagaimana jika, tapi lebih banyak ternyata. Ya. Dari buku apa tuh? Nggak ada, itu dari mana ya? Gue denger lupa. Anjay. Pengalaman hidup itu. Iya, itu. Iya gitu. Oke. Yan, ada mau nambahin nggak? Tadi kan tipsnya itu tadi sih, jangan over promise sih. Dibalik ya. Iya, dibalik. Jadi under promise, over deliver. Benar tuh. Ini ya. Tapi kayaknya buat yang baru dengar belum terlalu ngerti deh tuh under promise over deliver. Kal, jelasin Kal. Jadi under promise tuh ya kalau salah gue dulu aja nih. Kalau ada maksudnya lo jangan terlalu banyak berjanji. Iya bisa ntar gini. Karena lo harus pahamin dulu nih. Sebenarnya lapangan tempat lo terjun tuh kondisinya kayak gimana. Kalau udah tahu gitu, ntar lo ketika mau achieve goalnya, lo bisa ngelebihin dari apa yang lu janjiin kayak gitu. Kan lu tahu dulu ternyata problemnya gini. Kalau udah ngerti itunya, lu mau bikin lebih dari itu tuh udah bisa banget kayak gitu. Simpelnya lu janji 3 hari, lu selesain sehari gitu. Iya, simpelnya gitu. Iya. Tapi kalau saya baca komik ya, tetap 3 hari jadinya. Janji 3 hari, selesai 2 hari, 1 harinya belum gua kasih tahu, tapi 1 hari bisa. Tapi itu juga bisa jadi tips ini loh, high performance. Jadi kayak lu set ekspektasinya, set ekspektasi rendah, tahu-tahu, ternyata di 3 hari bilang ternyata cuma sehari gitu. Padahal kita tahu yang cuma sehari. Iya. Kalau gua gara-gara ini sih kayak gua selalu ngasih buffer kayak kan lu sebenarnya ketika lu ngerjain sesuatu ini kan, lu nggak tahu kan bakal di tengah-tengah itu ada perubahan atau apa segala macam feedback terus atau tiba-tiba ada requirement chapter komik baru. Iya, tiba-tiba ada chapter komik baru, nambah requirement segala macam. Nah, gue biasanya tuh gue tambahin ya 2 sampai sehari sampai 3 hari lah dari kayak deadline yang ditentuin gitu buat persiapin itu. Jadi kayak prepare for the worst gitu. Kira-kira bakal terjadi apa nih di belakang. Kayak gitu sih. Jadi untuknya biar otak lu nggak kerja terlalu keras lah. Tiba-tiba pengen cuti sakit tapi nggak sakit. Oke, lanjut. Nah kan tadi udah. Tadi ini nyambung nih sama yang kayak membangun relasi gitu kan, cara lu berkomunikasi juga, terus cara lu berempati. Nah sekarang gimana sih cara nerima sama ngasih feedback? Soalnya kan pasti kan lu kalau kerja bareng orang kan, ya kayak lu ngasih tahu, lu kayaknya bagusnya gini deh. Kayak lu kemarin agak kurang gini-gini nih. Gimana tuh caranya?
biar orang yang nggak sakit hati atau ya at least dia dengerin lah. Siapa duluan? Gue bebasin deh sekarang. Gue malas nunjuk-nunjuk. Gue nggak mau micromanage. Ya udah lu duluan. Ya lu gimana Kal? Kalau menurut gue nggak tahu sih. Gue staff jadi gue sering dapet feedback. Bodoh. Yang nanya MC dong. Kalau gitu gue mendingan podcast sendirian aja kalau gue yang jawab. Iya anjing banget. Rian deh. Itu sebenarnya tergantung seberapa dekat kita dengan yang mau kita kasih feedback gitu kan. Kalau misal kita udah kerja bareng lama, udah saling ngerti, maksudnya udah tahu orangnya gimana, biasanya gue lebih to the point sih. Langsung to the point gitu, langsung nembak. Ini kenapa jelek, ini kenapa gini, kenapa gitu. Tapi iya, kalau sama Rian langsung dikatain jelek gua. Jelek dah, Bray. Enggak, maksudnya to the point gitu, enggak usah muter-muter. Tapi kalau sama orang yang lebih apa ya, yang lebih, maksudnya kita masih jauh, cuma sekedar hubungan profesional, itu biasanya gue lebih nyampein feedbacknya lebih ini sih, lebih hati-hati benar. Tapi intinya yang susah itu gimana biar feedback kita itu ditangkap sama orang tersebut gitu. Dan kita harus jelasin benar-benar kenapa kita feedback itu, alasannya kenapa. Jangan cuma karena lu nggak suka terus lu katain gitu. Gitu sih. Ada why-nya ya. Benar. Ya. Dan itu pun juga ini ya, kebalik ya, maksudnya itu gimana? Itu juga gimana kalau kita terima feedback juga gitu. Jangan kita ceplos-ceplos waktu kita di feedback kita sakit hati, jangan kayak gitu juga. Oke, yang lain, Bray, Katri, Ya, boleh. gue kemarin ada belajar bagus sih ini dari orang yang gue interview. Jadi pertanyaannya waktu itu kayak gimana caranya lo mengatasi konflik atau kritik session gitu. Nah, dia bilang yang pertama adalah lu embrace bahwa lu benci sesuatu itu gitu. Misalnya kayak tadi hubungan non pekerjaan ya, kayak gue benci lu japri gitu. Tapi harusnya komunikasi nggak japri. Jadi pertama lu embrace dulu bahwa lu benci itu. Cuman bencinya jangan ke orangnya, tapi fall in love with the problem. Jadi jatuh cinta sama sih masalahnya itu. Masalahnya adalah komunikasi kita nggak bagus nih gitu. Jadi jangan lu benci sama orangnya, lu gue nggak suka sama lu gitu. Tapi lebih ke masalahnya. Masalahnya apa? Komunikasi kita nggak bagus, semua scatter, japri gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi di embrace dulu. Terus yang kedua, lu boleh banget punya opini yang strong. Jadi pas lu ngasih feedback kenceng gitu nggak apa-apa. Tapi tetap loosely held tuh maksudnya kayak opini lu kenceng gini. Contohnya gini, misalnya kayak Ian, itu menurut gua nggak bagus gitu. Itu kan sebenarnya strong tuh opininya tuh, kayak dibilang nggak bagus. Cuman kan secara pembawaannya nggak yang jelek banget sih, nggak gitu kan, beda kan. Jadi iya, jadi intinya kayak opininya strong tapi loosely held, kayak pembawaannya nyantai. Iya, pembawaannya nyantai aja. Nah, yang ketiga dia bilang best arguments itu yang menang, not the biggest title gitu. Nah ini ya mungkin nggak bisa di semua company atau perusahaan atau organisasi bisa diterapin ya. Cuman paling enak, paling ideal adalah ya yang menang yang argumennya bagus gitu, yang dia punya backup. Kenapa sih lu bilang jelek? Ternyata karena ini misalnya accessibility-nya nggak bagus, misalnya buat orang tunanetra, lu ngedesain tapi orang tunanetra nggak bisa pakai misalnya, gitu sih. Jadi kalau boleh gue ulang, satu, embrace lu sesuatu, fall in love with the problem. Yang kedua, boleh punya opini yang kuat tapi dibawa santai. Yang ketiga adalah best argument wins, not the biggest title. Mantul. Lu Bray? Kalau gua, kalau soal desain ya, misal
ada orang present desain ABC. Cara paling mudah buat gua adalah gua kasih pros and cons buat semuanya. Jadi secara nggak langsung gua ngatain yang ini jelek, tapi semua gua kasih pros and cons. Jadi fair untuk semua option yang dia bikin gitu loh. Jadi gua nggak cuma jelekin doang, tapi gua ngasih bahan obrolan sehingga feedbacknya nggak buntu. Ya sama kayak Katri lah, mungkin intinya adalah ada why-nya di setiap feedback yang lu beri. Tapi ini juga bisa berlaku sebelum lu dapet feedback juga. Jadi biasanya harus gitu. Misalnya lu ngedesain nih ada 3 alternatif, usahain. Pas present ya. Iya, lu usahain lu udah list down pro cons di 3 alternatif itu sih. Jadi lebih sabi biasanya sessionnya. Berarti kayak ya lu kalau ngasih feedback atau kalau ngasih sih, terutama kalau ngasih berarti kayak ya lu feedbacknya apa, tapi yang bagusnya dari dia apa, terus kira-kira lu gimana sih ngembangin dari feedback yang lu kasih, kayak kasih tipsnya gitu ke dia ya. Jadi nggak cuma kurs nih gitu. Udah, kurs lu tinggal gitu kan. Berarti kayaknya ini deh. Yang penting nunjukin niat lu bukan ngatain, tapi niat lu ngebantu dia gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan masih ada 3 topik yang mau dibahas nih. Udah topik yang ketiga dari terakhir. Nah, gimana cara kalau beda ide sama rekan kerja, atau kalau ide lu ditolak, atau ketika lu beda pendapat, cara nanggepinnya gitu? Gimana? Kalau gue nangis sih. Sekarang kalau dikasih tahu gini, oh iya, enggak bisa. Enggak. Nah, kita kalau ada di kondisi itu beda ide, terus sama rekan kerja atau sama atasan, terus kalau ide lu ditolak, terus kayak lu beda pendapat, gimana tuh cara menyikapinya? Kalau gue biasanya ada kayak sakit dikit di sebelah sini gitu sih kayak. Iya, hidungnya kembang kempis dikit ya, kayak kes gitu. Kalau jangan gara-gara sering dibilang serius jadi mau bercanda terus dong. Siapa jawab duluan? Raide. Baik. Udah, gue masih mikir. Ulang dong pertanyaannya dong, Pertanyaannya jadi gimana nih kita nyikapinnya ketika ada beda pendapat sama rekan kerja atau sama atasan lu. Oke, lu punya ide terus lu kayak enggak deh, kayaknya nggak bisa deh ditolak gitu. Terus ya gimana tuh lu cara nyikapinnya, atau gimana caranya kayak gimana sih lu cara memberikan reasoningnya atau gimana? Pertama, mindset lo harus kita semua kita semua punya tujuan yang sama nih. Mau lo tech, mau lo PM, mau lo bisnis, mau lo desain. Tujuan kita bikin produk ini kan. Kalau pertama mindsetnya itu. Habis itu jangan ambil hati kalau desain lu dikatain jelek. Childish banget tuh nggak lo? Terus. Habis itu, kalau gue sih paling gampang ya pros and cons ya. Jadi pas debat tuh ada lu tahu udah semua jelek-jelek sama bagus-bagusnya. Kayak yang Katri bilang tadi, kalau lu sebelum present lu udah harus tahu pros and cons dari desain lu. Jadi kalau mereka ngomong apa, lu tahu, oh iya gue tahu, terus menurut gue gini. Atau lu jadi bisa diskusi lebih lanjut dan soal itu. Jadi nggak buntu gitu, ini jelek, iya, terus udah gitu kan. Terus, tadi kepikiran lagi, tapi lupa. Ya itu dulu deh, for now. Kalau Ian, gimana tuh ketika beda ide sama rekan kerja atau ide lu ditolak gitu? Ya, benernya itu kan sesuatu yang wajar ya. Dan kita juga harus sadar sih, maksudnya jangan ngerasa ide kita tuh yang paling bagus gitu kan. Tapi kita juga harus hargain ide orang. Nah, benernya banyak sih caranya. Kita bisa pakai tools. Ya kayak kemarin misal kita lagi di webinar kita bahas affinity diagram gitu. Oh iya benar. Itu kan benernya semacam ya udah kita ngumpulin masalah terus kita bikin misal insight sama desain mandatnya itu bisa banyak ide kan. Nah benernya kan idenya beda-beda juga. Nah itu benernya jadi satu hal yang positif kalau gue ngerasanya di product design ya, karena makin banyak ide benernya kita makin banyak lihat
perspektif lain dari orang lain gitu. Tapi Berarti gimana kalau- ya benar, tapi gimana caranya ide-ide yang banyak ide itu kita kumpulin terus kita simpulin mana yang best for our untuk user kita gitu sih. Oke, berarti kalau ketika emang ada beda ide, mendingan dirembukin, kita cari solusinya bareng gitu ya. Kalau Benar. dari lo tipsnya. Justru benernya menurut gue lebih enak banyak Iya. ide sih daripada kita kekurangan ide kayak gitu. Nah, berarti daripada dibandingin lu kayak argumen enggak ide gue bagus, lu jelek, daripada gitu mendingan ya udah rembukin aja, kita solve Yes. bareng-bareng. Jadi idenya hasil dari banyak kepala gitu kan. Benar. Jangan defensif. Nah, gua kebahas tuh dari tadi. Iya. Kalau gue tipenya misalnya kalau ada yang bilang kayaknya itu nggak works deh, gue bakal gali terus sih sampai kayak kenapa gitu. Iya, kenapa gitu. Tapi gaya lu kenapa ngegas kali Kak, jadi orang takut. Enggak. Ya nggak apa-apa. Gitu. Gue udah belajar untuk ini lebih kenapa gitu. Jadi tanya sampai gue puas sih. Karena apa ya? Kalau bener-bener lu yakin bahwa solusi lu itu bener, lu pasti kayak berasa kayak gue harus fight nih. Tapi kalau pas lu dengerin make sense, oh iya lu harus turunin ego lu, oh iya bener. Cuman kalau di posisi yang tadi yang pertama, gue bakal tanya kenapa, terus akhirnya kalau misalnya disagree gitu, gue bakal bilang oke, so we are agree to disagree. Jadi kayak oke nih, kita setuju buat saling tidak setuju gitu. Jadi solusinya gimana nih? Jalan keluarnya biasanya either kita tes, atau ya yang jalan berikutnya kita voting, atau berikutnya ya hire stakeholders yang ambil decision gitu sih. Jadi kadang kalau lagi misalnya seringlah misalnya pilihan desain gitu ya, misalnya kita ini juga tips juga nih, jangan pernah memberikan alternatif desain yang terlalu banyak. Menurut gua 3 tuh udah cukup banget. Jadi pas ada 3 terus kita disagree gitu kan, biasanya sih kalau udah beneran gue yakin ini bener karena based on data juga, based on insights dari research dan seterusnya, tapi ada di satu pihak yang mengkonfront gitu, itu biasanya ya udah deh kita agree to disagree nih, gimana kalau kita tes dulu gitu. Nah itu menurut gua win-win yang patut diperjuangkan sih. Sebenarnya yang tips ini ketika beda rekan kerja atau ini sebenarnya udah sering banget loh dibahas di podcast sebelumnya, kayak jangan defensif, kayak listen to understand, terus win-win solution, kayak gitu, open minded, gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa kalian coba sih. Jadi ketika lu datang mau ada percakapan ngebahas tentang ide atau obrolan tentang pendapat gitu, berarti lu harus siapin beberapa hal itu ya. Jadi emang lo harus siap nih, gue gak boleh defensif, gue harus dengerin dulu, jangan merasa terserang kayak gitu-gitu. Inilah harus growth mindset. Iya, harus learn like student and teach like a teacher. Oke, lanjut nih. Nah ini nih yang tadi kayaknya bakal lumayan seru, imposter syndrome. Apa itu? Sejujurnya gue nggak tahu sih. Itu udah kita bahas tadi tahu, yang overthinking terlalu banyak banding-banding. Oh enggak, ini yang lo bahas kemarin waktu kita ngobrol. Misal lo dapat posisi senior terus lo ngerasa emang gue pantas jadi senior gitu. Oh iya, tuh bahas tuh ya. Gue ngalamin sih pas gue masuk Gojek awal-awal. Iya. Padahal jabatan Gojek kan lo lebih kecil daripada jabatan lo sebelumnya. Tai banget lo. Terus? Secara letter, iya, Oke. Secara grade salary naik ya. Beda kualitas lah. Tampak kata-kata sih. Iya. Enggak, maksudnya imposter syndrome tuh sindrom di mana lu ngerasa lu nggak capable gitu kan. Kayak minder. Ya, minder. Nggak pede. Nah, gue ngerasain kenapa, karena kan gue habis dari 8 tahun di yang sana tuh udah desain gitu kan, terus pindah 1 tahun ke industri yang beda banget, telekomunikasi, terus bidangnya bukan desain gitu kan, terus gue jump in ke Gojek yang desain banget lagi gitu. Gue jadi kayak ngerasa
apakah gue masih punya itu buat nge-lead tim gitu, apakah masih gue capable gitu sih. Itu gue ngerasa sih, gue sampai kayak googling terus ngedengerin podcast tentang imposter syndrome gitu. Intinya mereka bilang ya lu embrace aja, kayak imposter syndrome tuh bukan sesuatu hal yang mesti lu takutin, tapi ya udah lu embrace aja. Lu ngerasa bahwa lu nggak capable, ya udah gitu. Yang mesti lu lakuin adalah selanjutnya gimana. Jadi yang dia bilang, oke, lu merasa nggak capable apa? Di bidang mana lu nggak capable? Misal, gue udah masih nggak pede buat nge-leading nih, atau gue nggak pede bahwa gue bisa ngelakuin desainnya hands on lagi, atau gue nggak pede tentang komunikasi sama anak baru gitu. Nah itu lu breakdown tuh, jadi lu tahu masalahnya apa, baru ya lu cari tahu solusinya satu-satu. Itu sih. Oke. Kalau lu ya, cobain dah pindah kerja Kal. Lu ntar. Gue udah pindah kerja. Ya, balik yang tadi sih Kal. Kalau gue sih berusaha sebisa mungkin nggak pernah over promise sih. Jadi kayak gue pastiin ekspektasi. Misal nih gue report ke shift product ya. Gue pastiin ekspektasi di direct lead gue tuh sama gitu. Jadi dia nggak ekspektasi lebih juga gitu. Jadi benar-benar harus samain ekspektasi di awal sih. Tugas gue ngapain, role gue ngapain, lu expect gue kayak gimana, ya udah itu yang bakal gue kerjain gitu. Dan kalau misal kita ngerasa minder ya benar kata Katri tadi sih, gimana caranya biar kita bisa step up lah. Kalau misal kita ngerasa ternyata gue kayaknya kurang nih di poin leadership gue, ya udah kita harus step up diri sendiri sih. Maksudnya biar apa ya? Biar biar kita nggak kebawa terus tuh imposter syndrome-nya, biar kita nggak minder terus lah. Gitu. Kalau Bray? Mau nggak mau harus step up sih. Kalau Ibrahim? Tips-tipsnya sama aja lah kayak Katri sama Hikal. Cuman kalau kalian merasakan hal ini, semua orang juga ngerasain hal ini gitu. Kayak Katri aja udah berapa tahun pengalaman masih merasa begitu. Jadi itu hal yang wajar, yang ya udah itu bagian dari hidup, itu bagian dari proses. Jadi di suatu poin di hidup lu bakal ngerasa kayak ini gue ngapain, gue nggak ngerti anjir. Tapi ya mau nggak mau lu harus ngelakuin aja. Yang lu nggak ngerti, lu harus tahu lu nggak ngerti apa. Habis itu lu belajar. Di situ lu bakal menjadi seseorang yang lebih baik. Kalau lo belajar, kalau lo kalah, ya udah lo nggak lulus probation. Berarti sebenarnya imposter syndrome ini dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak ya, tergantung kita nyikapinnya berarti kan. Bagian dari hidup aja. Iya. Ya sebenarnya justru kalau gue ngeliatnya sebenarnya bisa positif sih. Jadi lo tahu kayak lo jadi nyari-nyari nih anjing, gue ternyata kurangnya kasar banget. Lo nyari anjing. Gugus. Enggak, maksudnya jadi kayak gue ternyata kurangnya di sini nih gitu kan. Nah, kalau lu nyikapinnya secara positif kan lu jadi kayak tahu lu harus berkembang, lu harus ngembangin diri lu yang talent lu di sebelah mana nih. Kayak gue sebenarnya pemalu banget kan. Jadi gue kayak disuruh jadi MC gini gue suka kayak deg-degan gitu, gue bisa nggak ya? Ya lu pernah kabur tahu waktu kita di kantor lama? Siapa? Sakit. Waktu itu ada acara kantor. Terus gua, Hekal, sama anak-anak baru disuruh perform gitu. Hekal jadi semacam MC-nya gitu, atau jadi narator gitulah. Kabur dia pura-pura sakit hari H, anjing banget. Iya najis. Ya terus masalahnya dia waktu itu ngaku sakit. Terus gua ya udahlah. 3 tahun kemudian dia ngaku. Waktu itu gua kabur, gua bukan sakit. Sampah banget. Anjing banget. Ya, itu membuktikan kalau ya gue aja yang udah kerja lama juga mengalami hal itu gitu. Gak usah bullshit lah, lu menipu gua. Gua yang berkorban waktu itu. Sama satu tips lagi sih, kalau bisa diomongin ke orang sih. Jadi lagi jangan lu pendem sendiri, karena kalau lu makin pendem sendiri, lu makin kayak berpikir kira-kira dia berpikir tentang gua apa ya, kira-kira ini gimana. Mendingan diomongin aja, tanya aja, kayak as simple as misalnya lu bikin one on one sama tim lu, terus kayak
apa nih yang bisa gue bantu, gue kurangnya di mana ya, tim ini biar bisa lebih baik gimana ya. Share. Gue sering sih nanya kayak, Yan, gue kayak takut. Tapi emang harus ngobrolin sih. Maksudnya kayak kalau lu nggak obrolin, lu pendam sendiri ntar jadi overthinking, jadi nyambul ke atas. Pinter dah lu, Kal. Bener sih, feedback itu penting sih menurut gua. Feedback itu penting sih. Jadi balik lagi ke poin feedback tadi sih sebenarnya. Kalau gua sih jangan jangan defensif lah, bener. Feedback itu penting menurut gua. Buat kita growth ya. 360 feedback penting ya, asal disampaikan gitu, dari bawah ke atas tuh disampaikan. Jangan disaring gitu. Benar, feedback emang harus disampaikan. Ya buat yang siapapun yang menyaring feedback jangan dilakukan ya, please stop. Itu culture nggak sehat ini. Pokoknya kalau yang bawah, aduh berisik banget lagi bentar. Ya ada gangguan teknis, jadi anaknya dorong-dorong. Ya, intinya siapapun di organisasi, feedback tuh mau dari yang paling bawah sampai dari paling atas tuh harus disampaikan, jangan ada di filter-filter. Itu kurs banget. Lanjut. Oke. Anaknya. Ini topik terakhir. Gimana kalau kita kerjasama sama dimotivasi? Apa? Nah, Apakah putus? Gimana cara kerjasama sama teman yang lagi down banget nih, nggak punya motivasi gitu, kayak ngerjain apa-apa males, kayak ogah-ogahan gitu. Nah gimana tuh tipsnya, caranya, cara menghadapinya? Kayak lu sebelum pindah ke tiket ke. Motivasiku ke kantor mau ngobrol sama temen. Ya, Andri tuh pernah demotivasi juga tuh. Siapa? Lu. Yang mana? Yang lama kita bilang mau resign. Apa ya? Yang lain dulu deh. Yang lain dulu coba. Kalau temannya deket sih gampang ya. Kayak ya udah tinggal ajak ngobrol, tinggal digali kenapa sih yang bikin lo nggak termotivasi itu apa poinnya. Kalau yang mungkin nggak kurang deket itu mungkin itu agak susah. Mungkin ajak one on one dulu. Terus mungkin dia juga mungkin nggak cerita semuanya ke kita kan, karena kurang dekat atau apa. Tapi kita balikin lagi sih sebenarnya tujuan kita kerja itu apa gitu. Gitu sih. Gua ada sih contoh ini. Gue ngelakuin yang kayak tadi Rian bilang, kayak personal, kayak tanya lu kenapa ini. Tapi itu gue baru berhasil mengorek dia tuh setelah kayak berapa ya? 2 bulan lah setelah 3 kali one on one gitu. Jadi apa ya? Lu harus nunjukin bahwa kan biasanya kalau orang baru kenal dia nggak bakal terbuka banget sama lu kan. Tapi lu benar-benar harus nunjukin niat lu baik gitu lo buat ngebantu dia, ngebantu tim juga gitu. Lu harus kasih tahu ini bukan, it's not about you nih, canda. Bukan tentang lu doang, tapi tentang tim. Nah itu gue sampai 3 kali meeting dulu, baru kayak dia mau terbuka, oh iya sebenarnya gue gini-gini. Dan gue pas taunya juga, oh gitu ya ternyata, gue makin berempati lagi. Gitu. Jadi ya ditabrak terus aja sampai kebuka si orangnya. Kalau lu udah tahu why-nya, bakal gampang ngobatin. Kalau Bray? Sama. gue kan yang nulis pertanyaan gue itu gue lagi di posisi bingung. Oh, ngapain deh? Atau lu bisa ini sebenarnya minta tolong temennya yang dekat. Katanya kan lu sering banget ya gitu. Ini siapa nih? Dia nggak dekat. Maksud lo nyari korban? Iya, nyari orang. Abis itu korbannya diginiin. Salah gue apa sih emang sama Kak Tri? Nyari tahu, iya. Ya bisa sih, maksudnya itu contoh. Itu contoh ya. Itu contoh buat kayak
Kalau emang lu pendekatan secara langsung nggak bisa, lu bisa minta tolong peer lu yang lain gitu sih. Problemnya nggak semua problem harus lu yang solve itu. Lu bisa minta bantuan orang lain juga. Teknik lempar body lah intinya. Ya itu teknik lempar body itu udah dipakai dari zaman dulu kala. Tapi kalau nih, semoga orangnya nggak dengerin podcast ini ya. Jadi dengerin. Ya intinya ada teman gue yang dimotivasi nih udah lama gitulah. Terus setelah setelah 1,5 tahun gitu gue kerja, gue baru tahu ternyata dia tuh masalah hidupnya berat banget dah. Kayak gue pikir anjir nih, gue udah sampai gue ngelihat oh jelas aja dia udah nggak dimotivasi, dia udah nggak niat kerja, udah nggak belajar, udah nggak apa. Orang setiap seminggu 3 kali dia harus ke rumah sakit lah, kurang lebih kayak gitu. Dia ngurusin keluarga. Terus ya udah, akhirnya gue mundur aja, ya udahlah, biarin aja. Kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita bantu solve ya. Iya, itu udah di luar tanggung jawab, bukan tanggung jawab sih. Ya udah, gue nggak bisa apa-apa. Iya. Ya. Bisa sih, lu cuma perlu jadi teman yang baik aja di situ udah. Iya, cuma bisa berempati, tapi nggak bisa solve masalah tersebut. Kan nggak semua problem di solve. Tapi sebagai problem solver as a designer, ini kalau case kayak gitu ya, cuman anggap yang ringan lah, yang lagi ogah-ogahan biasa. Ya kayak gue pernah kayak itu juga sih, nggak ada motivasi datang ke kantor, buka YouTube gitu kan. Itu dihukum sih, enaknya dihukum. Kalau lu sih iya. Enggak, ini contoh. Gue anak rajin. Ini contoh aja. Gimana tuh? Buat ngadepin yang kayak gitu. Tapi berempati tuh nggak bantu sih. Waktu gue baru pindah ke SG ya, waktu gue pindah ke Singapura, sempet lah gue demotivasi segala macam, kayak usaha bokap gue susah gitu kan, terus ngaruh ke kerjaan gue sehari-hari gitu. Terus bos gue tuh nelpon gue yang di agency, lu kenapa sih gue nggak bisa kerja sama lu nih kayak gini. Terus karena udah terpojok itu kayak Katri itu, kayak dia udah berapa kali nanya, gue nggak keluar, terus terakhirnya gue keluar, terus akhirnya dia lebih paham gitu, akhirnya dia ngebantu gue, akhirnya dia udah nggak nanya dengan cara yang sama, tapi lebih kayak mengayomi gitu loh. Udah nggak secara profesional, tapi lebih secara personal. Sampai kayak weekend gitu dia ngajak, ke rumah gue yuk kita makan bareng, yuk kita makan bareng. Jadi kerja pun gue lebih termotivasi lagi sih. Yes. Okay. Yang lain? Ini videonya mati, mohon maaf, kenapa tuh? Nggak nyala nih. Nyala? Si Eka. Nyala. Internet lu kayaknya. Iya. Internet lu pakai ini ya? Pakai kayak 0809894 kali. Yang lain? Bray yang nanya, Bray yang ngasih jawabannya? Itu bukan jawaban Contoh. Udah tadi. Iya udah. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin? Nah, videonya lagi. Udah cukup. Intinya ditabrak aja sebisa lu. Walaupun itu ya sesimpel nanya, telepon doang, nanya kabar. Ya, walaupun lu nggak bisa bantu apa-apa, cuman tadi buktinya ya bosnya ke Bray kan ya lumayan berhasil juga gitu. At least lu ngerasa didengerin aja. Oke, sip. Oke, sebenarnya topiknya udah habis sih. Udah selesai. Cuma yang agak kurang serius dikit gitu. Apaan? Yang agak kurang serius dikit. Udah nggak ada, habis topik kita. Ada yang mau ditambahin nggak? Ada yang Katri coba rangkum. Tadi kita bahas apa? Pintar ya lo. Aku pengen tahu Katri dengerin nggak selama podcast ini? Iya oke. Ya intinya mah hard skill aja nggak cukup. Banyak banget dinamika lain di dunia pekerjaan yang harus kita pelajari. Dan itu ya dengan lo denger podcast ini, lo bukan berarti gue harus langsung bisa nih, enggak juga. Lebih enak kalau lo ngalamin sendiri lewat pengalaman lo gitu. Tapi ya pengalaman kita di sini yang tadi kita share, lo jadiin referensi aja. Mudah-mudahan membantu. Jadi intinya
hard skill, kerjaan bukan cuma hard skill tapi soft skill, emotional skill itu penting banget juga. Pokoknya nggak ada yang instan lah ya, ada prosesnya. Tidak ada jalan pintas maksud lu. Benar. Mie instan aja ada prosesnya bikinnya. Apa yang Enggak, orang gue tinggal makan jadi snack. Oh enggak dong. Iya. Oke, sekarang kita udah kelar. Oke. Sesi ini emotional intelligence. Maaf kalau agak kurang episode yang ini karena dibuatnya dadakan baru tadi pagi. Jadi Bagus kok lu gitu sih lu. Lu overthinking nggak? Iya, overthinking lu. ngasih sesuatu untuk dikembangkan di kemudian harinya gitu. Apa nggak make sense anjir. Oke, selesai episode emotional intelligence. Sampai bertemu di episode F. Bye-bye. Friends with benefit. Oke, sekian. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Dah. Cut.